Slow sekali. Selamat malam semuanya. Kita akan mulai tanya jawab jam 7:30 ya. Sampai tunggu pada bergabung dulu. So, udah pada makan malam? Saya udah di kasur. Udah siap mau tidur nyenyak. Selamat malam semuanya. Berasa kayak artis kali ya begini pakai tanya jawab. Selamat malam semuanya. Oke, Bang Kris. Oke, how to Bang Kris, invite itu Bang Kris. Add request apa itu? Aku terpaham itu. Add request Bang Kris dari Virtual Yoga. Nanti akan membantu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab seputar yoga. Selamat malam semuanya. Bang Kris, add request Bang Kris. Bang Kris Virtual. Selamat malam semuanya. Mana sih Bang Kris ini? Malam ini kita bukan latihan ya, tapi tanya jawab seputar yoga karena banyak banget DM yang masuk ke saya, yang which is saya banyak belum membalas, banyak banget ya. Dan untuk itu saya mengadakan sesi ini supaya bisa menjawab. Nanti saya mungkin kalau saya bingung menjawab yang seperti apa, mungkin teman saya Virtual Kris akan membantu menjawab. Oke, view. Mana Bang Kris? Request to be in my live video Bang Kris. Ini saya akan live bersama dari Kendari. Selamat malam Mbak. Saya akan malam ini akan live bersama Virtual Kris dari First Yoga. Oke. Ya, halo, selamat malam. Bang Kris, aku nggak dengar suaranya ya. Belum masuk kayaknya. Halo Tio. Udah masuk. Udah masuk. Bang Kris. Udah kedengeran suara. Kameranya kayak belum nyala. Hah? Belum nyala? Kok nggak nyala ya? Nyala, jidatnya Anda muncul. Jidat muncul. Oke. Ada sih Tio. Apa kabar Bang Kris? Gimana di Cirebon? Halo. Cirebon panas seperti biasa. Cirebon panas, oke. Jakarta barusan hujan. Teman-teman, saat ini saya live bersama Virtual Kris dari First Yoga Cirebon. Oke, so banyak teman-teman bertanya tentang seputar yoga. Ya, mungkin kalau ada yang mau ditanya bisa di sini. Ini kenapa dia mukamu mana, Kris? Muncul. Mau nanya yoga itu berapa lama setelah makan atau sarapan pagi? Oke. Nah, ini banyak juga yang banyak bertanya tentang makannya. Aku sampai nyatet pertanyaan-pertanyaan yang ini ya. Halo, selamat malam. Oke. Pelan-pelan ya. Saya akan mencoba ini ya. Makan. Oke. Loh kok Bang Krisnya makan. Oke. Teman-teman, saya akan tunggu dulu dari Bang Kris ya. Down dog untuk memulai hamstringnya pendek. Down dog, hamstring pendek. Hamstringnya bukan pendek kali, maksudnya masih kaku ya. So,
Oke. Pertama, saya ada pertanyaan yang sering masuk ke saya adalah hmm, beginners kenapa sering mual kalau yoga? Ya, kenapa beginners sering mual? Aduh, ada Bu Guru Mira. Selamat malam, Bu Guru Mira. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bu Guru Mira. Selamat malam semuanya. Oke. Waduh, bentar ya, pelan-pelan ya. Yoga berapa kalori? Nah, kalau kalori ini saya nggak pernah. Oke, pertama ya teman-teman, sebelumnya ya. Oke, sebentar ya, ditahan dulu. Kita satu-satu, nanti keburu naik pertanyaannya saya nggak bisa jawab. Di sini juga ada Bu Guru Mira. Dia salah satu guru dari Bless Yoga. Bisa di-follow juga teman-teman, mengadakan Zoom juga. Oke, beginners, kenapa sering mual? Oke, pertama yang paling penting dari yoga adalah masalah nafas. Oke, nafas itu penting banget. Di yoga itu ada beberapa nafas. Ada nafas ujjayi, ada nafas banda, ya. Nah, atau banda. Nah, mungkin buat pemula, saya selama sebulan ini saya belum mengajarkan nafas ujjayi. Nah, bagus Bang Kris muncul. Nah, kenapa Boleh. saya? Oke, so, oke, ini ada backband. Oke, Bang Kris. Ya, gimana? Oke, ini banyak pertanyaan juga. Kenapa yoga sering mual? Yang kalau misalnya apa namanya makan itu kurang lebih berapa jam sebelum melakukan yoga. Nah, kalau kita bahas dulu yang kenapa beginner sering merasa mual atau pemula sering merasa mual ya. Menurut pendapatnya aku adalah biasanya nafasnya berantakan ya. Yang exhale inhale-nya berantakan atau pada saat bisa jadi satu nafas berantakan, dua mungkin jeda antara selesai makan ke yoganya dia terlalu pendek gitu. Nah, kenapa kalau di yoga di online aku selalu inhale exhale itu aku bawel karena jangan sampai salah inhale exhale itu yang bikin orang-orang sering merasa mual atau bahkan biasanya habis yoga suka pusing atau pengen muntah. Nah, kalau menurut Bang Kris gimana? Kalau untuk masalah nafas, bener banget. Karena kan kalau kita pemula, kita belum bisa fokus sama nafas. Kita pasti masih ngelihat asananya gimana ya, bentuk dari asananya gimana. Misalkan Katio. Nah, asana itu, soalnya di sini banyak Oh, yang sorry. bukan yoga. Oh, iya, iya. Oke, pose yoganya. Oke. Iya. Jadi karena yang pemula masih belum tahu nih pose-pose yoganya tuh yang dibicarain apa. Misalkan Katio ngomong, ayo kita down dog, ayo kita kobra. Iya. Mungkin karena pemula belum tahu ya apa itu down dog, apa itu kobra. Jadi otomatis dia masih belum fokus sama nafas, dia masih mau lihat bentuk dari posenya tuh seperti apa. Jadi masih belum bisa dapat soal nafasnya di situ. Butuh waktu untuk ngebiasain telinga sama mata berkoordinasi. Artinya mata melihat kayak, oh ini kobra tuh bentuknya seperti ini. Atau down dog bentuknya seperti itu. Nanti bisa tuh badan menerima sensor yang namanya, oke, begitu Katio ngomong yoga kobra, badan langsung ngebentuk kobra. Dan itu nafas bisa lebih aman sebenarnya. Jadi balik lagi karena kita memang belum ngerti pose-posenya, otomatis matanya juga atau fokusnya tuh masih berantakan. Iya, true. Jadi makanya kalau buat teman-teman yang ikut yoganya aku atau kemarin aku lihat beberapa dari teman-teman dari yang sering ikut yoga aku ikut kelasnya Bang Kris juga nih ya. Nah, buat teman-teman yang paling penting itu adalah nafas. Kemarin kalau yang ikut live-nya dari kakak Kris ini, si Bang Kris ini dari First Life, nah dia selalu menyebutkan nafas. Nah teman-teman paling utama adalah nafas. Jadi ketika inhale harus inhale, ketika exhale harus exhale. Jangan sampai salah, karena takutnya nanti di situ pergerakannya tidak sinkron, yang akhirnya membuat teman-teman akhirnya suka jadi mual atau apa ya? Biasanya apa aja ya? Mual, pusing. Iya, suka kayak dua itu sih, mual pusing. Mual pusing. Atau paling seringnya juga teman-teman suka tahan nafas. Itu yang nggak baik. Ya.
ini sering banget terjadi buat pemula-pemula, even yang regulars adalah mereka sering tahan nafas. Kayak misalnya gerakan back bend gitu, misalnya yang penting pose tapi lupa nafas ya, bukan begitu Bang Kris? Sering lupa nafas. Sering lupa nafas. Ya sering lupa nafas kadang bisa karena mungkin yang pertama terlalu excited sama posenya. Oh, saya lagi bisa dapat pose ini nih. Dia excited, dia coba untuk nahan posenya tapi sambil nahan nafas. Bisa seperti itu juga sih gitu. Tuh excited atau memang lagi mikir pose yang tadi apa ya, kira-kira bentuknya gimana ya gitu. Jadi dia lagi fokusnya lagi mau benerin pose dulu dan nafasnya jadi ketahan. Seperti itu. Belum ngalir nafasnya. Yes. Jadi nanti ikutin aja instruksi dari para guru siapapun, begitu gurunya ngomong inhale exhale, teman-teman ikutin ya. Kalaupun memang tetap masih mual, berhenti dan nafas. Jangan dipaksa ya, berhenti, ikutin nafasnya. Tarik nafas dari hidung, buang nafas dari hidung ya. Nah, berikutnya adalah ditanya lagi, kalau lagi menstruasi atau haid, boleh nggak sih yoga? Nah, kalau menurut aku ya, boleh-boleh saja. Cuman memang ada beberapa pose yoga yang tidak disarankan. Mungkin teman-teman bisa Google apa aja, karena takutnya kan kalau lagi online, jarang kita tahu apa yang sedang terjadi dengan teman-teman gitu. Nah, khususnya untuk kayak perempuan yang lagi menstruasi, beberapa inversion memang tidak boleh atau kepala di bawah. Bisa ditambahkan Bang Kris? Ya, kalau untuk masalah-masalah menstruasi atau orang lagi menstruasi boleh yoga atau enggak, justru ada beberapa gerakan yoga yang mungkin membantu untuk ya mengalami ada kram mungkin ya, menstruasi kan ada kayak kram atau ada sakit, aku nggak ngerasain, jadi ya kira-kira ada kram, ada mood swing juga gitu kan. Jadi ada beberapa gerakan yoga yang justru membantu untuk mengurangi masalah-masalah yang muncul pada saat menstruasi. Benar juga tadi kata Tio, ada beberapa gerakan yang memang kalau bisa dihindari dulu kalau lagi menstruasi, misalkan inversion headstand atau shoulder stand, candle pose gitu ya. Ya beberapa gerakan ya dikurangi atau dihindari dulu gitu. Bisa pakai gerakan yang lagi menstruasi lebih soft, misalkan Baddha Konasana, butterfly pose, atau pose-pose yang down dog masih oke. Mas beberapa pose yang relaxing ya, beberapa pose relaxing justru disarankan untuk mengurangi masalah-masalah yang timbul pada menstruasi. Tapi balik lagi, kalau kan ada tuh katanya member aku bilang kalau hari pertama tuh lemes banget. Ya, kalau emang lemes banget udah nggak apa-apa, kan ada prinsip ahimsa. Tidak tidak menyakiti diri sendiri. Jadi kalau emang saya kerasanya mau yoga tapi lemes, mendingan kita kasih respect ke badannya. Oke, saya hari ini istirahat aja gitu. Karena kan istirahat juga bagian dari mengenal diri sendiri. Nggak harus ngegas terus kan. Ada jeda yang boleh dijalanin dulu gitu. Oke, saya satu hari ini saya off yoga. Nothing wrong kok with that gitu. Nggak ada masalah dengan off yoga karena lagi menstruasi. Justru menghargai badan seperti itu kan. Iya, ya jadi semua teman-teman tetap masih boleh, cuman teman-teman bisa cek sendiri lagi, cari pengetahuan juga bisa, apa saja yang boleh, apa saja yang enggak, jangan semua-muanya dihajar ya. So, nah yang berikutnya adalah jeda makan antara selesai makan sama yoga. Kalau di aku pribadi, kalau bisa teman-teman sejam sih kalau bisa ya, paling mentok ya. Kenapa? Karena kondisi perut lambung kita lagi penuh. Nah, kebayangkan dia lagi bekerja secara keras, organ perut kita, terus kita paksa dengan gerakan-gerakan. Kebayang nggak sih logikanya gini, teman-teman habis kerja harusnya istirahat dulu, tapi teman-teman dikasih kerjaan lagi. Rasanya pasti nggak enak gitu. Nah, itulah yang terjadi dengan tubuh kita. Biasanya karena kan kita juga ada posisi-posisi kepalanya di bawah jantung, ada posisi-posisi yang mungkin twisting, di mana organ perut kita yang sedang bekerja mengolah makanan dipaksa untuk bekerja lagi gitu. Jadi kayak double job gitu. Nah, menurut Bang Kris gimana? Kalau untuk durasi dari makan ke latihan, buat saya pribadi saya lebih prefer di atas 1 jam.
mungkin di atas 90 menit karena beberapa gerakan memang kayak twisting itu langsung kerasa banget ya ke area perut ya, ke area pencernaan. Itu kalau twisting itu bener-bener yang aduh bahaya banget sih kalau 1 jam. Kalau menurut aku masih kurang nih 1 jam. Kalau memang kira-kira pulang kerja jam setengah 6, jam 7 harus kerja, jam 6 udah harus berhenti makan, mungkin makannya porsinya aja. Porsinya jangan terlalu banyak. Porsinya ya setengah atau seperempat dari porsi yang harus dimakan, mungkin lebih baik. Karena takutnya satu full porsi dimakan ya nanti kenyang atau terlalu kenyang malah enak. Kalau buah oke. Kalau buah 1 jam masih oke ya. Karena buah tuh memang lebih ke arah alam, jadi badan juga energinya lebih gampang untuk mengolah. Karena semakin dekat makanan sama, balik ke Ayurveda ya, kalau makanan makin dekat sama alam, ya itu badan juga akan lebih berterima kasih karena prosesnya tidak susah. Jadi benar-benar kayak kita makan buah ya lebih cepat diprosesnya. Kalau kita makan proses food ya badan juga butuh waktu untuk memproses di dalam tubuh gitu. Jadi energi yang dipakai akan lebih gede. Ya, true. Nah, thank you jawabannya. Dan berikutnya adalah pertanyaan, Mbak, aku sering banget haus di tengah-tengah asana. Boleh nggak aku minum-minum terus? Well, aku tidak menyarankan. Kenapa? Pada saat kita sedang melakukan gerakan-gerakan, khususnya pada saat vinyasa itu atau gerakan yoga, itu energi panas dalam tubuh kita sedang bekerja atau sedang keluar. Jadi kalau kita masukkan air ke dalam, dia akan memberikan reaksi tubuh kita, ada sinyal bahwa perananya dia akan bisa lebih atau energi panasnya akan semakin berkurang. Terus teman paksa untuk ikut lagi latihan, kasihan dia akan kejar-kejaran nantinya gitu. Kalau Bang Kris gimana? Ini masalah minum nih banyak banget nih yang nanya. Kalau minum di tengah-tengah latihan selalu ada plus minusnya. Artinya kalau kita ngomong menghargai badan ya memang harus minum. Cuman kategorinya mungkin minumnya sedikit aja, jangan terlalu banyak karena balik lagi kalau kita latihan di badan kita tuh menghasilkan api, artinya menghasilkan energi baru ya, energi baru. Kalau kita lagi bikin api kemudian dikasih air kan jadi padam lagi gitu. Jadi kalau bisa sih selama latihan supaya nggak haus, bener-bener nafasnya dari hidung itu ngebantu sekali. Nafas dari hidung tuh ngebantu sekali karena haus tuh kadang-kadang justru banyak buka mulut, jadi kayak napas dari mulut itu emang lebih mempercepat hausnya sih kalau menurut saya, karena ini pengalaman saya juga. Kering jadinya. Ya, tenggorokan jadi kering, jadi yang aduh saya haus lagi. Coba deh kalau misalkan kepaksa minumnya sedikit aja. Kalau mau memperbaiki teknik, coba dibenerin teknik nafasnya supaya nggak gampang haus. Jadi keluar tuh dari hidung aja, nafas dari hidung, tarik nafas dari hidung, buang nafas dari hidung. Biasanya membantu untuk mengurangi hausnya. Nah, tuh jawaban dari ahlinya ya. Nah, ini aku seneng nih kalau kayak gini ada yang bantuin jawab ya. Nah, ini berikutnya nih juga nih banyak yang nanya, Mbak, berapa kalori yoga? Nih, kalau saya nggak pernah ngitung kalori. Ya, jadi karena buat saya yoga bukan buat pembakaran kalori, tapi yoga buat saya untuk lebih kepada teknik kesehatan dalam tubuh. Karena satu lagi, kalori itu bagi saya ya, kalau kita mau membentuk badan atau kalau kita mau mengurangi berat badan, itu lebih kepada makanan, bukan gerakan banyaknya kalori. Gini, kalori terbuang yes, penting. Tapi kalori masuk ke dalam tubuh juga itu penting. Jangan lupa di bagian itu, ya. Bang Kris, Anda sebagai kalestenik, kalian lihat badannya kakak Kris luar biasa bagus ya. Kering, nggak ada lemak. Kalau saya masih ada lemak. Coba dibantu nih. Ini perempuan banyak yang menanya ini mengenai kalori. Kalau kalori sebenarnya balik lagi, kalori itu tiap-tiap orang juga mengeluarkan kalorinya berbeda. Ada orang yang memang kalorinya gampang sekali kebuang, ada orang yang kalorinya juga susah dibuang yang menurut saya gitu. Dan kalau sekarang mungkin ada jam yang bisa menghitung kalori ya.
Walaupun Iya. saya sendiri belum tahu akuratnya segimana gitu. Cuman balik lagi, tujuannya adalah apa? Untuk membakar kalori atau gimana gitu. Karena kalau tujuannya untuk membakar kalori, ya mungkin bisa sedikit lebih dikesampingkan dulu. Coba fokus ke sehat dulu. Coba fokus ke apa namanya, badan lebih lebih mengerti dulu. Baru kalori yang dibakar itu jadi benefit berikutnya. Ya. Karena kalau nanti patokannya hanya kalori, 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 banyak sih olahraga yang mungkin bisa lebih jauh lebih bakar kalori ya gitu. Tapi Ya. kan beda 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 poin gitu. Kalau kita yoga mungkin lebih ke arah dalam yang lebih tenang, mungkin nafas lebih tenang, pikiran lebih tenang, fokus kalori nanti gitu, bukan yang prioritas. Iya. Nah itu kalau kita ngomong kalori. Cuman kalau kita ngomong dari patokannya jam, banyak kok kita lihat di orang yang pakai jam itu habisnya paling simpel lah 100 kalori, bahkan sampai ada yang 400 kalori loh Iya. per latihan ya gitu. Balik lagi Ada. tapi dihitung durasinya. Kalau yang Dan kemarin lihat story saya, kalau yang kemarin lihat story saya itu 665 kalori. Saya posting di story. Tapi itu wah, dari jam ya. Aku nggak tahu secara aslinya kalori kebakar gimana. Kalau iya. secara elektronik dari jam itu ditulisnya 665 kalori. Hitung per orang juga berbeda-beda ya. Ini kan dia Betul, betul. heartbeatnya masing-masing orang. Betul, Dan ya. lagi buat teman-teman adalah saya banyak menerima bilang, oh mengenai berat badan. Oke, berat badan satu lagi yang saya pelajari mengenai berat badan teman-teman. Jangan tertipu dengan timbangan. Kenapa? Timbangan kita bisa turun, tapi massa lemak kita naik. Waktu itu saya pernah berat badan saya turun, massa lemak saya naik. Tapi waktu berat badan saya naik, massa lemak saya turun. Jadi buat teman-teman sebenarnya gini, kalau timbangan itu menjadi patokan kita, nanti akhirnya kita lupa belajar namanya kalori yang masuk, kalori yang keluar, lemak masuk, lemak keluar, ya. Karena orang kurus pun bukan berarti lemaknya nggak ada. Ada orang gemuk, lemaknya sedikit, itu sudah terbukti, gitu. Karena massa ototnya yang besar, ya. Jadi kalau yang teman-teman karena yoga mau kurusin badan nggak apa-apa ya, tapi jangan nanti tiba-tiba mbak saya kok yoga tiap hari tapi kok nggak turun-turun berat badan. Nah mungkin nggak turun berat badan tapi massa lemak turun, massa otot naik, bukan begitu Bang Kris? Tahu gue gitu Ya. Kalau kita lihat ketimbangan juga ya, timbangan-timbangan merek tertentu, itu dia ada dua indikator. Yang pertama adalah body fat, yang kedua adalah body muscle. Jadi apa ya, kadar lemak dengan kadar ototnya itu dalam persen biasanya. Nah kalau kita menimbang di situ, angka yang ada di pertama adalah timbangan secara keseluruhan badan kita. Misalkan 50 kilo, berarti itu timbangan seluruh badan kita 50 kilo. Nah, komposisi dari 50 kilo itu apa? Itu yang paling penting. Ada lemak yang misalkan kalau cewek lemak ideal kira-kira 25% ya. Body fatnya tuh kira-kira 25% tuh itu oke lah, 25%. Nah, ada yang ototnya, kalau otot biasanya 30-an biasanya. ya, benar. Kalau dari angka-angka ya, kalau kita main angka-angka tuh body fat sekitar 25, 20 sampai 30 buat cewek itu oke biasanya. Untuk masalah body fat ya. Kalau buat cowok biasanya 15 sampai 25. Kalau nggak salah cowok tuh seperti itu. Lebih kecil sedikit kalau cowok. Nah, Gitu. Jadi komposisinya yang paling penting dari berat badan, body fat sama muscle-nya, bukan dari keseluruhan berat badan. Oke, berikutnya nih Bang Kris, ini banyak permasalahan dengan orang-orang yang punya lutut, masalah di lutut, ya. Khususnya biasa di low lunges atau mungkin tekuk-tekuk lutut. To be honest, saya selalu berpikir ada beberapa yang saya jawab DM-nya, ada beberapa yang enggak, saya minta maaf karena kondisinya gini, saat kita online kita tidak bisa melihat secara fisik. Jadi kita tidak bisa bilang oh ini kamu penyebabnya ini, penyebabnya itu. Kembali lagi kami bukan dokter yang bisa melakukan diagnosa gitu. Nah, kalaupun let's say kenapa lututnya, biasanya pada saat kita memberikan instruksi atas suatu pose, biasanya kita kasih tahu detail.
Ya, misalnya lututnya di atas ini, lututnya posisinya seperti ini. Nah, kalau misalnya ada rasa nyeri, biasanya kita kasih option. Tapi kalaupun rasa nyeri banget, teman-teman suka nanya, kenapa sih Kak aku nyeri? Ya, to be honest, saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu gitu. Karena satu, saya tidak bisa melihat secara fisik. Nomor dua, saya juga bukan dokter. Karena kalau dokter pun dia akan melakukan, eh, apa ya, dia akan melakukan tes atas apa yang terjadi sama tubuh kita. Gimana tuh Bang Kris? Sering pasti ngalamin lutut saya nih, lutut saya gitu. Ya, kalau soal lutut, balik lagi. Kita mesti, sebagai seorang praktisi yoga yang berlatih, kita mesti kenal badan kita. Kalau kita sering sakit di lutut, mungkin kita bisa bawa anduk double. Ya, yang pertama, kita ngomong sebelum sakitnya nih. Sebelum sakitnya, kita pencegahannya bawa anduk double. Atau kalau punya knee pad ya lebih bagus lagi, punya knee pad ya gitu. Jadi sebelum lututnya sakit kita sudah persiapkan, artinya dialasin lagi alas yang lebih empuk supaya lutut pas ditaruh di low lunges atau beberapa gerakan kayak camel pose itu nggak terlalu sakit nempel ke matras atau ke lantai. Nah, kalau memang sudah sakit itu agak susah untuk menjawabnya. Balik lagi, kita bukan dokter, ya kan? Tapi kalau sudah sakit, coba balik ke dokter, tanya kenapa, maksudnya gimana, examination dari dokter, dan coba kita kuatin paha kita. Kita kuatin otot paha kita. Kita lebih ngertiin anatomi badan kita. Ada orang yang kakinya O, ada orang yang kakinya X, ada orang yang kakinya normal. Itu nggak bisa disamain saat melakukan pose warrior 1, warrior 2, atau pose-pose lain. Ada beberapa gerakan yang memang kamu harus ngerti bentuk kakinya itu cenderung kemana. Nah, baru tanya sama praktisi yang ngajarnya, guru yang ngajarnya, kalau kaki saya misalkan O, bagaimana gerakan yang lebih aman untuk kaki O? Atau kalau yang kakinya X, karena kan bentuk-bentuk badan anatomi orang beda-beda. Jadi kita nggak bisa mukul rata satu pose itu buat semua orang, nggak bisa. Jadi ya balik lagi, kita mesti kenal badannya. Kalau sebelum sakit kita siapin perlengkapan perangnya, ya, alat perlengkapan perang berupa anduk double atau knee pad. Kalau kita sudah terlanjur sakit, konsultasi ke dokter dulu. Kenapa ini terjadi? Apakah ada masalah tulang atau sendi atau apapun? Setelah ketahuan, baru kita kuatin paha dan kita lebih kenal lagi kondisi lutut kita. Itu akan lebih membantu sih. Jadi sebenarnya gini ya, Bang Kris ya, which is like ketika kita online, apalagi IG Live seperti ini, kita menganggap para peserta kita, satu, sudah mengenal tubuhnya, dua, kita pun sebagai pengajar, kita tidak bisa menspesifikkan bahwa oh ini dikhususkan untuk yang mungkin ada masalah di kaki, mungkin berbentuk O atau X, karena kita menganggap bahwa yang kita berikan adalah hal-hal yang mungkin teman-teman sudah kenal tubuhnya gitu ya. Lebih tepat seperti itu. Nggak serta-merta datang nanya DM, Mbak kaki saya kenapa, tapi sedangkan kita tidak tahu gitu kan ada apa dengan kakinya gitu. Jadi kita nggak, makanya saya bilang bahwa kita bukan dokter yang bisa melihat menilai bahwa oh lutut kamu sakit waktu lo lunges, oh mungkin kamu gini-gini. Kita nggak bisa buat apa ya, kita nggak bisa buat kesimpulan. Iya, misalnya Mbak kok lo lunges kaki aku sakit kenapa? Nggak bisa, pertanyaan itu tidak bisa dijawab serta-merta dengan DM ya, Kris ya? Betul. Dengan kirim foto pun nggak membantu gitu. Iya, exactly gitu. Karena itu harus secara fisik kita lihat. Dan kalau itu pun kita cuma lihat doang, kita tidak berhak untuk buat diagnosa apapun karena yang berkepentingan adalah dokter. Gitu. Ya, betul banget. Jadi kita tidak melangkahi guru dan dokter itu beda. Yes, benar. Ini yang harus ditekankan kepada semua murid-murid ya, bahwa guru yoga itu bukan dokter. Jadi kita tidak mengetahui semua jawaban atas penyakit yang muncul di tubuh para murid-murid kita atau para peserta yoganya ya. Oke. Betul. Down dog hamstring pendek. Jadi ini banyak banget yang belum bisa melakukan pose down dog dengan alignment yang kaki lurus, punggung lurus, tangan lurus ya. Nah,
Menurut saya, kalau dari aku nanti kita sama-sama kita membuka ini ya di sini diskusi. Kalau dari aku, makanya selalu aku bilang buat teman-teman yang mungkin hamstringnya mungkin kaku atau memang mungkin badannya belum cukup panas, saya selalu bilang adalah satu, kalian harus tahu dulu fungsi dari down dog itu. Yang pertama, biasanya aku akan fokuskan di tulang belakang atau tulang punggung. Nah, tulang punggungnya itu supaya bisa untuk lurus. Nah, aku usahakan untuk kedua lututnya itu yang hamstringnya masih pada kaku, itu ditekuk aja lututnya teman-teman. Baru nanti kita lakukan paddling. Kenapa? Banyak banget aku lihat praktisi yoga for the sake hanya untuk supaya kakinya napak, lurus. Jadi di punggungnya dia kolaps, bungkuk. Ya, jadi yang penting kakinya aku lurus napak, tapi dia bongkok punggungnya. Sehingga fungsi dan manfaat dari downward facing dog itu tidak dapat maksimal gitu. Coba Bang Kris dibantu. Ya, kalau masalah down dog kakinya nggak bisa lurus, opsi pertama yang paling benar adalah ya kakinya lututnya ditekuk. Karena fungsi dari down dog yang pertama, tujuan dari down dog yang paling lebih menyenangkan adalah memanjangkan, ngasih space di bagian lumbar atau di bagian ruas-ruas tulang belakang. Itu fungsi utama yang paling saya suka dari down dog, karena saya juga kan lower back pain. Jadi dulu lower back pain. Jadi saat dikasih down dog, hamstring saya sakit sekali. Makanya saya tekuk, setelah saya tekuk, otomatis punggung lebih bisa berkompensasi. Karena balik lagi, kalau kita ngomongin secara anatominya, otot dari paha itu connect sampai ke torasik. Sampai torasik loh, sampai di punggung, di atasnya lower back kita. Ada otot yang narik ke situ. Makanya balik lagi, kalau kita ngerasa hamstring kita pendek atau sakit pas lagi down dog dilurusin, tekuk aja, fokusin buat manjangin punggungnya sesmooth mungkin, senyaman mungkin. Karena terapinya itu ada di situ, terapi buat punggungnya. Nyehatin punggung dulu. Urusan hamstring pendek bisa diakalin pakai strap di pose-pose lain, bukan dari down dog. Jadi untuk mengejar satu pose, nggak bisa kamu latihan yoga hanya down dog 1 jam. Ada gerakan-gerakan duduk, ada gerakan-gerakan tiduran, ada gerakan-gerakan yang sambil berdiri untuk mendapatkan stretching ke hamstring. Itu. Jadi kita banyak lakuin pose-pose lain untuk mendapatkan satu pose, bukan melakukan satu pose selama 1 jam. Itu nggak ngebantu. Iya. Oke, semoga membantu menjawab ya. Berikutnya, ini juga menjelang bulan puasa nih ya Bang Kris ya. Banyak banget nanya. Ntar kalau puasa boleh nggak yoga? Oke, silakan dijawab Bang Kris. Kalau puasa boleh nggak yoga? Boleh aja. Boleh aja puasa. Boleh aja yoga. Kenapa? Gini, kalau kita ngomong bulan puasa boleh nggak yoga? Request. Yoganya ngabuburit. Nah. Ya kan, yoganya misalkan jam 5, ya kan, jam 5 kan ideal tuh. Biasanya kalau puasa kan, kalau normal ya, bukan work from home ya, pulangnya biasanya dicepetin. Kalau kantor kan biasanya dicepetin. Kalau biasa pulang jam 5, mungkin pulang jam 4. Jadi ya, coba request deh sama, iya, sama mungkin, apa ya, ya coba ngabuburit yoga. Atau kalau pagi mungkin takutnya, ya nggak tahu sih, aku lebih prefer kalau bulan puasa sih, ngabuburit ya, karena lebih bermanfaat juga. Sambil nunggu buka, kita coba untuk bakar kalori sebisanya, kita coba untuk netralin semua ketegangan, ngelepasin semua ketegangan seharian, baru buka. Kan mungkin lebih enak ya gitu. Jadi kondisinya itu lambung kita kan dalam keadaan kosong ya. Jadi detoksifikasinya akan lebih maksimal sih. Lebih gampang juga, ya. Iya. Jadi boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja, boleh-boleh aja. Sama, mau lagi puasa, mau lagi apapun, boleh-boleh saja beryoga. Justru aku seneng banget kalau orang puasa itu tetap yoga. Kenapa? Karena itu momen di saat tubuh kita dalam keadaan netral, ya, tidak banyak mengkonsumsi, tidak terlalu banyak mengkonsumsi. Jadi dia detoksifikasi manfaat kesehatan yang didapat dari tubuh lebih maksimal biasanya gitu. Betul. Gitu. Ya, terus, nah ini ada berikut, ada yang nanya, dia kenapa kalau misalnya keringat saya keluarin luar biasa banyak pada saat mengajarkan pose yoga ke member-memberku. Jadi dia keringatnya banyak banget. Kalau
Silakan Bang Kris. Mungkin Anda lebih paham. Gimana? Sorry gimana? Nggak mudeng. Pada saat beryoga, kenapa keringat yang keluar banyak banget? Bahkan saat dia mengajarkan pose ke member-membernya pun banyak keringat. Oh, ini guru yoga juga berarti. Jadi Kalau ngajar banyak keringat gitu. banyak banget, luar biasa banyak. Kalau lagi ngajar berarti kan? Beryoga juga. Tapi anyway, kalau beryoga itu sebenarnya ini juga ada beberapa DM pada nanya dan di Kepas Live, kenapa yoga itu keringatnya banyak? Kalau menurut aku adalah karena pada saat kita melakukan yoga, kita melakukan fokus kepada nafas. Nah, seperti tadi Bang Kris ngomong bahwa tubuh kita mengeluarkan api atau energi panas, right? Nah, energi panas ini yang akhirnya di apa ya? Dikeluarkan dalam bentuk keringat. Makanya orang-orang yang entah mau dia maraton, mau dia crossfit, mau dia apa, begitu dia yoga pasti akan keringat banyak. Kalau yoganya yang power atau yoga yang even yang biasa juga gitu. Biasa juga tetap keringetan. Karena pada saat kita nafas, tubuh kita energi panasnya semakin keluar atau apinya makin keluar, bukan gitu ya Bang? Iya betul, kalau kita yoga ya memang fokusnya setelah kita bisa melakukan posenya, kita pasti akan fokus sama nafas. Nah karena yang pertama karena nafasnya itu dia sumber energi, dia melakukan pertukaran energi di dalam tubuh kita, inhale, tarik nafas dan buang nafas, otomatis tenaga yang dihasilkan juga lebih murni, artinya untuk membakar semua dari badan kita tuh kuat. Kemudian beberapa gerakan memang untuk orang-orang yang kaku, misalkan olahraga keras, kemudian diajak yoga, dia butuh effort yang lebih besar lagi untuk meregangkan otot. Artinya kalau biasa dia fitness atau crossfit, diajak yoga, dia butuh effort yang lebih berat lagi supaya otot bisa lebih regang lagi, supaya otot bisa lebih loose lagi. Dan itu otomatis butuh effort lebih gede lagi, misalkan 1,5 kali dari yang sudah lentur. Nah itu makanya keringat banyak, ya bisa dari situ juga gitu. Tapi balik lagi, keringat juga bukan ukuran kalori ya gitu loh. Iya, bukan berarti kalori yang terbakar banyak. Ingat, rata-rata keringat yang keluar itu teman-teman adalah hasil dari energi panas yang ada dari tubuh kita. Dia keluar dalam bentuk keringat. Ya, jadi walaupun that's why itu bagus juga buat detox ya. Exactly, yes. Ya, jadi itu bagus banget detox, biarkan dia keringatnya keluar, jangan fokusin pada kalorinya ya. Oke. Terus kalau ini kan dia nanya tadi mengajarkan pose yoga ke member-memberku. Kalau guru keringatnya lebih banyak, bisa jadi karena dia juga mikir. Ya, ada tambahan. Bisa jadi karena dia juga mikir dan otomatis tenaga yang dibutuhkan oleh otak itu juga gede. Contohnya kalau kita lagi banyak kerjaan, kita kayaknya duduk aja, tapi kan capek juga, bener nggak? Capek juga karena energinya kesedot ke arah atas. Iya. Itu. Jadi karena mungkin 2 kali kerjaan, dia demo juga, dia demo pose, dia nafasnya sudah bagus, dia mikir juga bagaimana bisa bikin kelasnya menarik, bagaimana bisa merasakan membernya, bisa merasakan energi membernya, itu. Jadi lebih banyak keringetnya. Iya. Oke, thank you. Semoga menjawab ya. Dan berikutnya Bang Kris, banyak banget ya. Kakak tangan saya, Bang Kris, denger ya. Kakak tangan saya selalu nggak bisa megang kaki sebelah, tapi kalau sudah dibantu waktu bow pose, jadi waktu bow pose, dia nggak bisa pegang kaki sebelahnya, jadi harus dibantu. Tangan satu bisa megang kakinya, tangan satu nggak bisa pegang kakinya, harus dibantu. Itu kenapa ya katanya? Bisa ya kalau balik lagi kita lihat anatominya. Apakah bahunya cukup ngebuka atau ada bagian-bagian pahanya yang masih tight? Oke, jadi balik lagi banyak faktor kalau seperti itu. Ya. Nggak bisa di prorata ya, balik lagi. Karena banyak juga yang nanya kan ya Kris ya, kenapa ya kiri dan kanan aku berbeda ya Mbak? Karena aku bilang, tubuh kita ya memang berbeda, kiri dan kanan memang kita. Memang beda.
Yang kanan, yang biasanya misalnya pakai tangan kanan, nggak kidal pasti aktif yang kanan, lebih kuat yang kanan. Yang kidal pasti lebih kuat yang kirinya. Jadi jangan dibandingkan atau jangan merasa bahwa kanan saya lemah, kiri saya lemah. Jangan teman-teman. Gimana pun juga ini adalah bagian tubuh dari teman-teman. Kenali saja, jangan dikomplain, jangan dikeluhkan, dilatih saja, nanti bisa kuat. Bukan begitu? Iya. Yang pertama menerima dulu, menerima perbedaan antara kekuatan atau kelenturan kiri sama kanan. Itu hal yang normal dalam setiap orang itu ada. Karena kayak pemain bola aja deh, pemain bola ada yang nendangnya kuat kiri, ada yang nendangnya kuat kanan. Padahal mereka kan profesional. Mereka udah biasa main bola, tapi kalau kiri tendangannya memang beda. Kan sudah pernah ada yang mengukur riset seperti itu. Jadi ya memang wajar kalau kok yang kiri saya lebih lentur ya, yang kanan lebih lentur. Ya memang itu kenyataan gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu, kalau memang kita punya waktu, coba ngelatihnya lebih lama di titik yang lemah. Ya. Mungkin ya, kalau saya biasa ngakalinya begitu. Karena hamstring saya itu yang kiri lebih pendek daripada yang kanan. Kalau yang kanan, yang kanan udah sering karena banyak demo kalau yang ngajar. Yang kiri saya nggak demo biasanya, jadi otomatis yang kiri agak nggak seimbang dulu ya. Sekarang sih banyakin demo ke kiri. Cuman udah telat tuh, panjangnya udah jauh. Jadi lagi emang itu terjadi normal saja. Oke, next question. Kak, kalau buat sciatica, cedera dari bokong ke bawah, jadi sakit buat cium lutut. Gerakannya gimana ya? Paham, Chris? Aduh, ngerti. Ini sciatica nih banyak banget kasus. Chris yang menjawab. Silahkan Bang Chris. Oke, sciatica tuh banyak banget yang nanya dan banyak banget yang ngalamin sebenarnya. Oke, sciatica penyembuh. Berapa yang teman-teman belum paham mungkin Bang Chris? Gimana ya jelasin secara awam ya. Jadi sciatica tuh kayak nyetrum dari panggul biasanya sampai ke arah bawah. Biasanya kayak rasanya tuh gitu ya. Kenapa? Urusan panggul. Iya, biasanya ada masalah ketidakseimbangan otot di daerah situ, atau mungkin ada yang biasanya orang ngomongnya kejepit. Jadi ada yang HNP, iya, mengeneralisasi yang itu kejepit nih di area panggul, jadi otomatis ngaruh ke bawahnya. Aku takut salah jelasin soal sciatica secara jelas. Cuman aku juga nggak berani ngasih yang posenya harus gini aja gitu. Karena memang itu hal yang setiap orang akan beda penanganan ya, nggak bisa dihitung rata. Cuman kalau aku kemarin waktu memberku itu paling enak saat dikasih gerakan kayak pigeon pose itu ya, waktu itu dia ngerasa enak banget karena dia kayak ngerilis ketegangan yang ada di area panggul sama bokongnya saat itu. Pigeon tapi ini nggak bisa dibantu pakai balok atau dibantu pakai balok atau yang tiduran yang peluk lutut tuh. Oke. Ada yang kayak posenya thread of the needle gitu kan. Itu biasanya cukup ngebantu, cuman aku nggak berani ngomong itu adalah pose terbaik untuk sciatica. Nanti bisa beresiko sekali kalau saya ngomong seperti itu. Karena dokter pun banyak sekali treatment yang dijalankan untuk mengobati sciatica. Kita sebagai guru yoga nggak mau ngelangkahin garis tipis itu. Bilang bahwa Tio, pose paling bagus adalah pigeon pose. Itu saya nggak berani ngomong seperti itu. Jadi lebih baik kalau udah ada seperti itu ya coba secara medis dulu, di examination dulu, lakukan pemeriksaan dulu. Nanti baru mungkin bisa dilihat kenapanya untuk lebih pasti ya. Ya. Jadi teman-teman mungkin lebih tepatnya gini, apapun yang teman-teman rasakan mungkin saat ini sciatica atau tadi ada juga pertanyaan HNP, teman-teman kenalin HNP atau saraf kejepit, teman-teman pertama itu teman-teman harus cek dulu secara medis, ya, karena kita tidak boleh menganggap sepele atas apa yang terjadi pada tubuh kita, dan tidak boleh beranggapan dengan yoga pasti sembuh. Enggak juga teman-teman, ya mungkin kita membantu meringankan rasa yang kurang nyaman pada tubuh, ya. Tapi masalah teknik penyembuhan itu sudah ada pakarnya, yakni dokter. Kenapa? Karena itu urusannya udah di dalam tubuh, ya. Ketika di dalam tubuh,
itu harus pakarnya. Ada otot-otot, ada even fisioterapis aja, dia harus merefer ke dokter. Itu fisioterapis loh. Dia harus merefer ke dokter atas saran dari dokter. Ya, jadi Iya, teman-teman khusus untuk yang masalah-masalah yang sangat bisa kita bilang cukup berat ya, kalau yang kuda siatika, spesifik HNP, banget masalahnya itu. itu membutuhkan pakar yang harus melihat secara lebih dalam lagi. Ya teman-teman ya, ingat Betul. bahwa siapa lagi yang mencintai diri kita kalau bukan diri kita. Jadi salah satu caranya adalah pergi ke yang expert, tanyakan diagnosa, mungkin mereka juga pasti paham. Rata-rata dokter yang memegang masalah siatika atau HNP mereka mengetahui tentang yoga. Pasti mereka tahu mana yang pro, mana yang kontra gerakan-gerakan yoganya. Biasanya mereka tahu kok, ya. Betul, Semoga betul. membantu. Oke, so next berikutnya, oke. Eh, untuk skoliosis, Bang Kris, ini banyak banget juga nanya. Kak, saya punya skoliosis gini 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 gini. Lebih baik gerakannya apa? Satu teman-teman, skoliosis itu ada berapa derajatnya, ya? Ada di daerah mana kena skoliosisnya, ya? Dan kita nanti habis ini Bang Kris akan jelaskan lagi mungkin dari sisinya Bang Kris, tapi dari saya, buat saya gini, ketika saya mengajarkan online teman-teman, saya menganggap adalah orang-orang yang sedang online ini adalah orang-orang yang paham mengenai badannya. Dia yang mungkin skoliosis, HNP, sciatica, apapun gitu. Jadi dia tahu apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Karena kalau kita yoga online khususnya free, kita tidak bisa sespesifik itu gitu ya teman-teman, karena kalau spesifik itu kita beda, pasti banyak banget peserta lainnya gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman memahami tubuhnya, belajar sendiri, bisa cari ilmunya apa yang boleh dan tidak boleh. Bang Kris silahkan dibantu. Ya, untuk skoliosis itu kasus yang sebenarnya banyak ya, kayak gunung es lah. Banyak orang yang bahkan nggak sadar kalau dirinya skoliosis. Ya Baru benar. sadar tuh setelah umur berapa. Dia baru tahu setelah mungkin ada temen yang ngomong, lu kok bahunya miring ya? Lu kok Ya. badannya miring gitu. Nah, dia tidak sadar. Itu kejadian. Nah, kalau balik lagi, kalau kita udah kena skoliosis atau kayak tadi sciatica dan HNP segala macem, ke dokter dulu. Tentukan Ya. derajatnya berapa, kemudian bentuk skoliosisnya apakah C, apakah S, macam-macam. Oke, ada banyak bentuk skoliosis. Di berapa derajatnya mesti tahu dulu. Nah, dari situ baru biasanya dokter juga akan menyarankan beberapa gerakan yang membantu untuk menjaga otot. Balik lagi, gini, kalau kita skoliosis, saya nggak bisa bilang bahwa skoliosis pasti lurus dengan beryoga. Enggak. Enggak. Yang bisa dilakukan dengan yoga adalah memperkuat ototnya. Memperkuat ototnya sehingga tulang bisa lebih terjaga, nggak ngedorong otot, tapi dipagerin. Jadi kalau Ya. saya selalu bilang kasarnya gini, sama aja kayak kita kawat gigi deh gitu. Artinya ototnya itu ngebantu untuk ngebenerin tulang, mungkin nggak bertambah ya, mungkin nggak bertambah. Dan bahkan di beberapa kejadian, contohnya saya adalah berkurang derajatnya. Ya. Oke. Jadi memang ada yang bisa bertambah karena dia tidak melakukan apapun, ada yang bisa direm dengan melakukan yoga, bahkan yang lebih bagus lagi adalah ada yang bisa berkurang dengan melakukan yoga ataupun gerakan-gerakan yang bertujuan memang mengurangi skoliosis tersebut. Ya. Gerakannya seperti apa? Beda-beda lagi tiap orang, beda-beda lagi tiap kasus. C, Ya. S itu beda-beda semua. Jadi nggak bisa disamain. Cuman memang yang paling penting kalau kita sudah sadar bahwa kita punya skoliosis, perkuat otot-ototnya. Ya. Itu penting sekali. Ya. Oke, thank you Bang Kris, dan semoga menjawab buat teman-teman yang khususnya memiliki ada sedikit isu Riwayat di tulang badan. tuh saya udah. Riwayat tulang tuh saya banyak banget. Emang badanku udah berantakan. Dan saya termasuk teman-teman skoliosis itu benar. Dan saya termasuk skoliosis yang saya baru tahu di usia saya 36 tahun. Saya punya Ya, tidak skoliosis. sadar ya.
tidak sadar 12 derajat, di mana itu adalah hasil lifestyle saya. Apa itu lifestyle? Posisi saya duduk selama ini mungkin sering bertumpuk kaki, biasa perempuan berasa anggap seksi duduk angkat kaki, padahal itu sebenarnya merubah posisi tulang. Atau mungkin Panggulnya jadi berubah. exactly, dan akhirnya membuat saya, atau pada saat kita main komputer, laptop, kita agak sedikit bongkok, atau kita duduknya agak miring, nah itu juga akan merubah posisi tulang kita dan Bawa bisa tas juga tuh Tio ya. bawa tas, exactly. Bawa tas satu sisi. Kalau cewek kan biasa tas lempang gitu ya. Yes. Kalau cowok mungkin kayak duduk dompet di belakang tuh, Iya, ya. dompetnya ketebelan ya. Iya, oh ya. Jadi jangan tebel-tebel dompetnya ya. Jadi hal-hal yang Cashless mungkin dong. oh iya, cashless. Jadi hal-hal sepele yang mungkin kita pikir tidak memberikan efek, ternyata dia memberikan efek di beberapa tahun kemudian kepada tulang badan kita ya. Jadi teman-teman tolong kita sudah pelan-pelan merubah lifestyle kita ya. Oke, next Bang, ada pertanyaan lagi. Antara yoga dan berenang, mana yang lebih baik untuk usia 50 tahun ke atas? Ini Mana yang Bang, lebih baik? udah certified yoga lansia nih. Oke, untuk 50 tahun, semua olahraga yang bentuknya soft itu bagus. Bisa yoga, renang, tai chi, itu bisa. Ataupun jalan-jalan santai aja, jangan lari ya, jangan maraton juga. Lari santai aja sambil jemur matahari itu juga simple. Karena yang penting buat orang udah umur 50 tahun adalah sendi bisa bergerak ke segala arah. Artinya memang sesuainya. Artinya kalau tangan memang dia bisa muter-muter. Kalau lutut ya cuma bisa ke belakang aja gitu kan, nggak ke depan juga, nggak ke samping juga, itu patah namanya. Artinya sendi-sendi yang sesuai dengan arah geraknya tetap bisa dijaga normal. Nah, kalau yoga memang banyak sekali kan mengarah ke sendi dan juga otot gitu. Jadi saya bilang yoga bagus untuk 50 tahun. Renang juga bagus untuk 50 tahun. Kenapa? Karena dia juga bergerak di air tanpa beban. Jadi lower back ataupun susunan tulang belakang bisa lebih enak lagi karena tidak ada beban di susunan tulang belakangnya. Bebannya diambil sama air. Jadi renang juga baik untuk untuk orang-orang di atas 50 tahun. Itu. Jadi jawabannya semuanya bagus. Yang penting ya balik lagi, kita lakuinnya berenang beneran berenang sambil bergerak. Jangan cuma ngerendam aja. Kalau ngerendam ya kurang bermanfaat gitu. Oke. Semuanya bagus kok, semuanya bagus. Semua bagus ya. Kita punya 7 menit tersisa nih, banyak banget pertanyaannya ya. Minta maaf kalau nggak bisa dijawab. Mungkin next minggu depan kita akan kembali ya. Oke, pertanyaannya mungkin sebelum 7 menit lagi nih akan mati. So, berikutnya. Bang, fungsinya Koko Kris. Kok Bang Kris sih? Harusnya Koko Kris. Koko Kris. Nah, sama aja. Fungsi IT band dan bagaimana mengaktifkannya? Fungsi IT band ngejaga supaya kaki tuh, waduh bahasanya bisa aduksi sama abduksi ya, maksudnya dia otot, dia nanyanya begitu jadi jelasinnya bingung juga ya. Oke, mungkin untuk untuk mempersingkat, mungkin untuk Irian Tomo boleh japrik ke Bang Kris ya. Oke, karena kayaknya dalam banget ini mengenai IT band ya, dan mungkin beberapa teman-teman tidak begitu paham IT band. Kenapa? Karena kita di sini untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih general aja ya, yang dimana karena teman-teman banyak ikut live yoga, baik ke live yoga saya maupun First Yoga ya. So nih. Aku ada pose-pose tertentu yang bikin nyetrum di beberapa sendi. Apakah bisa dilatih untuk jadi normal? Bisa banget. Karena yang paling penting adalah kalau misalkan kesetrum, biasanya ada bagian yang masih belum lancar. Mungkin keteken atau bahasa kerennya kejepit. Nah, kita masih bagian-bagian tertentu yang coba kita bisa kasih space lebih di situ. Kalau kita bisa ngasih space di bagian yang kejepit itu, biasanya nyetrumnya berkurang. Ya. Tapi balik lagi, banyak pose yang mungkin tidak cocok. Coba kita cek lagi bagian mana sih yang terasa nyetrum gitu. Nggak bisa digeneralisasi dari satu pose. Iya sih. Oke. Nah, last nih Bang ya, karena kita tinggal waktunya 5 menit nih ya.
Saya pernah saraf kejepit karena saraf kejepit ini banyak masalah ya Bang ya. Dan ini pasti Hmm. banyak juga teman-teman yang ikut live IG, oke, baik di First Yoga maupun saya. Apakah tetap boleh melakukan gerakan back bend? Saraf kejepit back bend. Saya saraf kejepit. Saya saraf kejepit, saya skoliosis, saya kifosis. Oke. Oke, saya 11 tahun saraf kejepit ya. Oke. Oke. Dan Wow. yang pertama, saya nggak melakukan back bend dulu. Saya nggak melakukan back bend dulu. Saya melakukan pemanjangan dulu, terutama di bagian down dog ya. Jadi memang saya lebih banyak memanjangkan, belajar lurusin punggung, pakai core sebenarnya. Itu yang saya lakukan. Tidak back bend dulu memang, karena kalau back Fokusnya bend di mana memang dulu? Sorry, fokusnya di mana dulu? kenapa? Saya Fokusnya di kemarin mana? melakukan banyak fokus memanjangkan punggung pakai core. Jadi dandasana itu penting. Dan Dandasana itu penting. Dandasana tuh gimana ya? duduk Duduk. dari Oke. posisi lurus. Asana orang nggak ngerti. Jadi duduk Iya. dengan kaki lurus, badan tegak. Itu penting karena itu bukan cuma duduk. Core-nya harus aktif. Hamstringnya Ya. harus siap. Dan itu Ya. salah satu pose basic yang susah. Ya, Ya. banyak orang tidak bisa dandasana. Nah itu, jadi ya baik lagi kita ngaktifin core-nya dulu. Waktu itu kasus saya adalah seperti itu, nggak langsung Ya. backbend. Memang karena saat backbend sakit, memang jujur sakit banget backbend. Makanya backbend Option aku nggak nggak? terlalu banyak. Option ada. Lakukan simple backbend, misalkan spin. Oke. Bridge Misalkan pose? spin, bridge pose boleh. Jadi jangan langsung berpikir bahwa kalau kamu yoga harus bisa kayang. Enggak Ya, juga. itu Kamu yoga harus bisa melengkung-melengkung gimana? Enggak juga. Coba ya. kasih yang basic step dulu. Bridge pose boleh, atau spinning pose juga boleh, atau baby cobra lebih susah sih daripada spinning. Spinning lebih gampang menurut aku. Oke. Jadi ya pemanjangan backbendnya di situ dulu levelnya. Sampai bagian-bagian lain siap, baru kita naik level 2 gitu. Jangan langsung bayangin camel pose. Jangan bayangin kayang. Jangan. Berat. Oke, so thank you so much ya Kakak Kris. Teman-teman ini masih banyak Thank you, sama-sama. yang dijawab. Kalau Teman-teman mau bisa japri kali ya, kalau ada boleh japri ke Tio, nanti Tio boleh lempar ke saya juga boleh. Guys, langsung Mau japrik. Bang Kris orangnya mau lebih japri ke saya juga bebas. nice gitu. Kita Japri akan ke saya juga bebas. minggu depan kita akan ada live talk lagi mungkin lebih Live spesifik. show. Live show lagi. Kita akan ada live talk lagi mungkin kita akan temanya lebih spesifik ya Bang Kris ya. Mungkin mengenai Boleh tentang nanti. pun gitu ya supaya Sesuai teman-teman dengan juga kapasitas kita ya pastinya ya. ya, kapasitas kita supaya teman-teman juga paham bahwa kami pun memiliki keterbatasan dalam mengajar gitu. Dan Betul. kami pun juga akan menjawab sesuai dengan kemampuan kita. Ya, teman-teman follow Oke. aja Virtual Kris ya. Oke, so Follow thank you Bless Tio Rosalin udah pasti ya. thank you so much Bang Kris. Bang Kris juga akan Oke, ada thank kelas you sama-sama. ada kelas Zoom, ada kelas Insta live juga setiap IG hari Senin live, malam. IG live. Tiap hari IG live. Senin malam ya. Setiap Senin malam kelas Zoom juga ada. Nanti bisa dicek aja di Bisa lihat IG-nya. di IG ya. Ha. IG-nya Kris ya. Thank you so much semua Oke. teman-teman. Thank you ya buat kesempatannya. Ya, I Thank you really Tio, thank you semuanya. thank you so much. Namaste. Thank you udah ngikutin acaranya. Iya, Selamat sama-sama. malam. Thank you.